wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surosyadi dari kelompok 1, reguler 2. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Mungkin langsung saja agar menyingkat waktu. Yang pertama adalah deskripsi umum. Deskripsi umum untuk lokasi studi kasus ini terletak di daerah Kulon Progo sesuai dengan data tanah yang kami peroleh. Kemudian untuk bangunan yang akan kami bangun yaitu sekolah, dan jumlah lantainya sebanyak 4 lantai. Kemudian total tinggi bangunan setinggi 19,15 meter dengan sistem struktur, sistem rangka pemikul momen khusus. Berikut site plan untuk lokasi kami. Selanjutnya ini adalah denah lantai 1 dari tugas kami merencanakan untuk lantai 1 ini sendiri dikhususkan untuk parkir kendaraan, basement. Kemudian untuk lantai 2 difungsikan sebagai ruang kelas. Kemudian di lantai 3 juga sebagai ruang kelas. Di lantai 4 juga sebagai ruang kelas. Dan berikut untuk denah lantai atap. Nah, untuk atap sendiri kami menggunakan atap dekcor yang dianggap sebagai salah satu plat seperti itu. Kemudian ini tampak depan dari bangunan kami, ini tampak belakangnya, kemudian ini tampak kanan, dan yang ini tampak kiri. Untuk potongan A dapat dilihat seperti pada gambar. Kemudian untuk potongan B, dan yang berikutnya untuk potongan C, kemudian potongan D, dan potongan E. Sebelumnya mungkin pada gambar ini dapat dilihat fondasinya itu masih menggunakan fondasi footplat, tetapi untuk perencanaan pada tugas kali ini kami akan mendesain ulang secara ukuran dimensi balok, dimensi kolom, dimensi lantai, dimensi shear wall, dan dimensi fondasinya sendiri. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasi material pada tugas ini kita menggunakan mutu baja tulangan sebesar FY400 MPa dengan D lebih besar daripada 13. Kemudian untuk mutu betonnya sekitar 30 MPa untuk plat dan balok. Kemudian FC35 untuk kolom, pelkap, dan pondasi. Kemudian untuk pembebanan sendiri terbagi atas beban mati, dan beban mati sendiri itu juga ada beban mati akibat berat sendiri yang bisa dicari dengan cara panjang dari ukuran itu dikalikan dengan berat jenisnya. Seperti asumsikan ketika ada balok sepanjang 6 meter, itu kita kalikan sebesar 2.400 kN per meter kubik. Dan berat tulangannya sendiri sebesar 78,5 kN per meter kubik. Kemudian ada beban mati tambahan. Beban mati tambahan di sini yang dimaksudkan adalah beban mati seperti keramik dan spesi, kemudian penggantung balkon langit, plafon, instalasi ME, berat dinding. Yang kita rencanakan sebesar 3,44 kN per meter persegi untuk tiap lantai, dalam artian itu untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian untuk beban mati tambahan di lantai atap sendiri itu ada beban penggantung langit, berat plafon, dan berat instalasi mekanikal elektrikal yang kita rencanakan sebesar 0,34 kN per meter persegi. Selanjutnya adalah beban hidup.
beban hidup sendiri itu tergantung dari fungsi masing-masing ruang. Nah, dikarenakan ruangan kelompok kami adalah sekolah yang mengakibatkan ada beban ruang seperti ruang kelas, koridor lantai pertama, koridor di atas lantai pertama, tangga dan jalan keluar, gudang, atap, kursi yang dapat dipindahkan, kemudian lobi, ruang sekretariat, parkir mobil, dan perpustakaan. Untuk nilai-nilai besarannya beban meratanya sendiri, kita ambil dari SNI nomor 1727 tahun 2013 ya pada tabel 4.3/1. Kemudian ada beban gempa. Beban gempa sendiri itu mengikuti dengan jenis tanah dengan data yang kita dapat. Kebetulan data yang kita dapat merupakan tanah sedang yang memiliki nilai IC sebesar 1,5 dan kategori resikonya kategori 4. Kemudian berdasarkan peta Puskim yang dapat kita lihat pada website, di titik lokasi kita, koordinat kita pada Kulon Progo tersebut, untuk percepatan desain pada periode pendek kategori seismik atau yang biasa disingkat dengan SDS, itu sebesar 0,73 dan untuk SDI-nya sebesar 0,59 dan periode panjangnya sebesar 20 detik. Nah, kemudian untuk parameter sistem struktur, yang pertama faktor koefisien modifikasi atau nilai R sebesar 8, kemudian faktor kuat lebih sistem sebesar 3, kemudian faktor pembesar defleksi sebesar 5,5. Berikut grafik respons spektrum yang kami dapat dari website rsaciptakarya.pu.go.id sesuai dengan koordinat dari data tanah yang kami miliki. Kemudian untuk kombinasi pembebanan, kami mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 pasal 5.3.1 yang dijabarkan seperti pada layar sebanyak 18 kombinasi di mana DL itu beban mati dan termasuk beban mati tambahan, kemudian beban hidup, kemudian beban gempa dinamis arah X, kemudian beban gempa dinamis arah Y, kemudian faktor reduksi, dan SDS-nya juga kami inputkan di dalam nanti permodelannya. Nah, secara perhitungan tabel kombinasi pembebanan itu dapat dilihat seperti pada tabel 1.5. Ini berdasarkan setelah hasil hitungan dengan rumus kombinasi beban yang di atas dengan kondisi SDS kami. Selanjutnya untuk perencanaan plat. Pada perencanaan plat kami ini yang pertama ada plat satu arah. Untuk perhitungan plat satu arah sendiri, untuk salah satu contoh diambil salah satu untuk LY yang diketahui adalah sebesar 6.000 dan untuk LX sebesar 3.000. Untuk menentukan beta, LY per LX 6.000 dibagi 3.000 sama dengan 2, yang artinya plat ini adalah plat satu arah. Kemudian untuk tebalnya sendiri, karena ini merupakan tipe kedua, kondisi tumpuannya kedua ujung menerus, sehingga untuk menentukan tebalnya dengan rumus L per 28. L per 28 untuk contoh 6.000 per 3.000 adalah 107,14. Bisa kita bulatkan ke 120 mm atau 12 cm. Kemudian untuk perhitungan plat yang ada di tugas ini, untuk tipe platnya kami ada sekitar 5 tipe untuk plat satu arah, dalam artian 5 tipe tersebut adalah sesuai dengan ukuran masing-masing, ada yang sama, ada yang beda sendiri, seperti itu. Dapat dilihat untuk S1 tipe A
untuk T minimumnya didapatkan 107,14, untuk S1B-nya didapatkan 107,14, kemudian S1C-nya didapatkan 51,79, kemudian S1D-nya didapatkan 51,79, S1E-nya didapatkan 53,57. Terus kenapa kok dibulatkan ke 120? Karena 120 adalah T yang paling besar. T yang paling besar kan pada S1 tipe A. Nah, ini membutuhkan tebal minimum 107,14 sehingga kita bulatkan 120. Kemudian untuk yang sisa lainnya yang nilai T minimalnya lebih kecil itu mengikuti nilai T yang lebih besar. Karena ketika T ini kita press dengan sesuai T minimum, maka untuk lantainya sendiri yang pertama pekerjaan waktu eksekusinya jauh lebih susah karena perbedaan tinggi, kemudian secara arsitektural juga kurang baik. Kemudian untuk perhitungan plat 2 arah sendiri dapat dilihat pada contoh untuk LY3000 dan LX3000 dengan beta sebesar 1, itu yang berarti plat 2 arah. Kemudian untuk perhitungan plat 2 arah sendiri itu menggunakan rumus tebalnya T sama dengan Len 0,8 plus FY per 1500 per 36 ditambah 9 kali beta. Untuk contoh yang di atas didapatkan sebesar 72,38 yang kita bulatkan sebesar 120 mm atau 12 cm. Untuk tipe plat 2 arahnya sendiri kami juga ada 5 tipe, yaitu S2A, S2B, S2C, S2D, S2E. Terus kemudian untuk T minimumnya sendiri, ini dapat kita lihat tidak ada sebenarnya yang mendekati 120, tetapi kita menggunakan tebal minimum lantainya itu 120. Kenapa? Alasannya sama seperti pada plat 1 arah tadi. Cuma kalau untuk kasus plat 2 arah ini kita mengacu ke plat 1 arah. Jadi ketika plat 1 arah itu T minimumnya adanya 107 tadi, sehingga menyebabkan dibulatkan ke atas itu dipakai T 120, sehingga kita samakan saja. Otomatis untuk nilai minimumnya sudah terpenuhi. Kemudian ini adalah dana plat lantai 2 dan lantai 4. Dapat dilihat, kemudian ini plat lantai atapnya sendiri. Selanjutnya perencanaan balok. Untuk perencanaan balok sendiri, kita ada perencanaan balok T. Perencanaan balok T seperti pada layar dapat dilihat. Salah satu contohnya untuk bentang 6000. Untuk balok T, H sama dengan L per 21, sama dengan 6000 per 21, sama dengan 285,71 yang kita bulatkan 300 mm. Untuk hanya balok T ini dengan bentang 6000, kita menggunakan H sebesar 300 mm. Kemudian untuk B-nya dapat kita ambil langsung saja H per 2 sama dengan 300 per 2 sama dengan 150 mm. Dengan tebal lantai 120 mm. Untuk mencari nilai lebar efektif minimum dapat dicari dengan 3 persamaan. Yang pertama, BE1 sama dengan L per 4. Otomatis 6000 dibagi 4 sama dengan 1500. Kemudian BE2 yaitu 8 kali tebal plat. Sama dengan 8 kali 120 sama dengan 960. Untuk BE3 dengan rumus setengah dikali L min setengah K1 min setengah K2. Dapat dilihat dengan hasil 2800, sehingga kita menggunakan BE 500 lebar efektifnya. Selanjutnya, ini adalah perencanaan untuk balok T. Kita balok T ada berjumlah 12 untuk balok induknya, balok T induk sebanyak 12, dan balok anak
tipe T itu ada 2, dengan lebar efektif yang dipakai sebesar 960 bervariasi. Untuk hanya sendiri, kita ada sekitar 2 tipe saja untuk ukuran balok tipe T. Yang pertama dengan tinggi balok 300 dengan lebar 150, dan tipe yang kedua balok yang tingginya 600 dan lebar 300. Kemudian untuk balok L sendiri rumusnya mungkin mirip dengan yang tadi. Untuk L 3000 dapat diambil nilai H sebesar 162,16 yang kita bulatkan sebesar 300, kemudian B, dan untuk perencanaan BE-nya sendiri rumusnya sama dengan balok T sendiri itu sendiri, sehingga perencanaan balok L di kelompok kami itu ada untuk balok induk ada sebanyak 11 tipe balok induk yang bertipe L, kemudian ada balok anak tipe L ada 1 yang ukurannya sama dengan balok T sebesar 300. Untuk yang pertama 300 untuk tingginya, lebarnya 150, dan yang kedua untuk tingginya 600 dan lebar 300. Kemudian ini adalah gambar perencanaan balok, gambar detail dena baloknya. Kemudian kita melakukan perencanaan kolom. Sebelum kita melakukan perencanaan kolom, kita mencari tributary areanya di tiap masing-masing lantai, di tiap masing-masing titik kolom. Untuk pembebanannya sendiri, kita ambil balok induk di titik ini, gambar ini kita ambil contoh di titik ini yang lebarnya 7,8 dan kali 3 meter ini. Untuk di titik kolom ini dia menopang beban balok induk 1, balok induk 2, balok induk 3, dan balok induk 4 yang kita jumlahkan dengan plat lantainya sendiri. Itu untuk beban matinya sendiri yang ditopang untuk titik kolom tersebut sebesar 104,33. Kemudian ada beban mati tambahan yaitu penggantung langit-langit, plafon, mekanikal yang kita kalikan dengan luas areanya, didapatkan untuk beban mati tambahan sebesar 7,96. Selanjutnya ada beban mati tambahan atap sebesar 22,46 dan beban hidupnya sebesar 22,46. Yang beban total pada lantai atap sebesar 134,75 kN, dan untuk pembebanan di lantai 1 sampai 4 itu hasilnya didapatkan sebesar 312,27 kN. Dan perencanaan dimensi kolomnya sendiri dengan berat per lantai sekian, berat akumulatif PU sekian dengan mutu beton sekian, AG yang dibutuhkan sekian, dan sisi yang dibutuhkan sekian, didapatkan dimensi kolom di semua bangunan kami menggunakan ukuran 400 x 400. Di semua tipe tributary areanya, di tiap lantai. Kita menggunakan yang paling besar yang memenuhi dari semua tipe menggunakan ukuran 400 x 400. Ini desain perencanaan kolom dan ini titik yang kita ambil. Tadi perhitungan dalam contoh tributary areanya. Kemudian kita melakukan perencanaan dinding geser atau shear wall. Sebelumnya mungkin ada beberapa kelompok yang memang tidak ada shear wall. Terus kemudian karena ada hal pada perencanaan etaps kemarin kita nilai kekakuannya kurang tinggi yang mengakibatkan bangunan begitu deformasi sehingga ditambahkan shear wall. Kemudian untuk perencanaan shear wall-nya sendiri dapat dilihat salah satu contohnya shear wall, perhitungan shear wall dengan ukuran tinggi wall-nya
tinggi 4 meter dan I-nya sebesar 3000, untuk tebal serbol dapat diambil rumus 1/25 dikali HW. Untuk TSW1 sama dengan 160 dan TSW2 sebesar 120. Untuk EDH-nya diambil nilai tertinggi yang dibulatkan dari 3 persamaan di bawah. Didapatkan nilai IDH sebesar 237,9, yang paling tinggi yang kita bulatkan sebesar 250 mm. Untuk tipe firewall sendiri, hanya ada 2 firewall yang kita gunakan, di titik ujung sini dan ujung sini dengan tebal firewall 250 mm. Selanjutnya kita akan melakukan permodelan struktur di aplikasi Etaps. Yang pertama, untuk memasukkan data struktur, kita perlu memasukkan dimensi dan elevasi. Lebih tepatnya kita membuat grid. Untuk mempermudah kita dalam permodelan. Kebetulan juga untuk tugas kami ini, untuk gridnya itu tidak terlalu rumit karena desain bangunan kami sangat simpel, sebesar berbentuk dimensinya berbentuk persegi dan dengan elevasi tertinggi setinggi 46,2 meter. Itu sudah dengan panjang pondasinya. Jadi tinggi total dari bottom pondasi sampai top lantai atap itu bangunannya itu sepanjang 46,2. Ini tampilan setelah kita inputkan grid-nya untuk mempermudah kita melakukan permodelan. Selanjutnya kita menginput define material. Itu yang pertama kita menginput define material beton dengan mutu masing-masing, karena kita tadi ada 2 mutu, FC30 dan FC35, sehingga kita inputkan satu-satu. Setelah itu kita inputkan untuk material properti tulangan dengan FY400 dan modulus LSS sebesar 200.000 seperti pada umumnya, dan berat jenisnya sebesar 78,5 kN per meter persegi. Selanjutnya kita memasukkan penampang. Penampang di sini bisa diartikan seperti frame section. Jadi kita menginputkan untuk masing-masing ukuran yang setelah kita rencanakan tadi. Setelah kita hitung, untuk tebal lantai sebesar 12, untuk baloknya ada 2 tipe, yaitu tipe T dan tipe L, dan ada 2 ukuran di masing-masing tipe. Ukurannya sebesar 300 dan 300 kali 150 dan 600 kali 300. Kita inputkan satu persatu, kolom juga berukuran 400 kali 400 mm. Untuk firewall dengan tebal 250 mm, kita masukkan satu persatu frame section-nya, dan juga diinputkan juga tulangan yang ada di dalamnya beton itu sendiri dengan ukuran desain kami tadi, tulangan D lebih besar daripada 13. Selanjutnya ini adalah tampilan frame properties. Dapat dilihat ada balok anak T1, balok induk L1, balok induk L2, balok induk T1, balok induk T2, balok induk T3, kolom 1, kolom 2. Kenapa kok bisa ada beda ukuran? Sebenarnya dikarenakan ini kan tugas permodelan, sehingga dengan perhitungan yang kita manual tadi, ada beberapa improvisasi untuk meningkatkan atau untuk mengamankan nilai keamanan yang sesuai dengan desain atau fungsi ruangan tersebut. Karena jika waktu perhitungan manual kita itu mengambil nilai tertinggi untuk beban hidupnya yang ada. Jadi tidak kita fungsikan sedemikian detail yang pada akhirnya untuk dimensi ukuran bisa didapatkan lebih kecil.
Dan untuk permodelan ini, kita sudah menginputkan sesuai dengan beban, sesuai dengan fungsi ruangan masing-masing. Jadi ketika satu kolom ini menopang ruangan kelas, ruangan meeting, koridor, kemudian kamar mandi, tentunya memiliki besaran beban hidup sesuai dengan fungsi ruangan sendiri. Sehingga ada improvisasi untuk ukurannya sebesar 600 kali 600 dan K2-nya 450. Yang padahal untuk perhitungan manualnya kita dapatkan ukuran kolomnya yaitu 400 kali 400. Ya, ini kelanjutannya, kita input frame properties-nya. Tetap sama kayak tadi, satu persatu kita inputkan dari kolom, balok, shear wall, pelat. Kita inputkan satu-satu. Selanjutnya kita melakukan permodelan. Permodelan di sini dalam artian adalah kita melakukan penggambaran. Penggambaran itu biasanya ya kita mulai dari yang termudah dulu, biasanya kita menggambar kolom dulu, selanjutnya menggambar balok, kemudian menggambar lantai, kemudian menggambar shear wall, dapat dilihat seperti ini. Ini tanpa grid tadi sudah tergambar ya, sesuai dengan dena dan fungsi ruangan masing-masing juga. Ini permodelan untuk dinding gesernya, shear wall-nya, ini terletak pada bagian ini untuk pengakunya. Terus kemudian jangan lupa kita inputkan perletakannya. Nah, untuk perletakannya sendiri kita menggunakan perletakan jepit untuk di setiap pondasi. Karena waktu permodelan awal itu untuk tugas bagian ini kita masih mengasumsikan untuk perletakannya itu adalah jepit. Karena belum kita masukkan tipe fondasinya. Tipe fondasinya seperti apa, terus perletakannya itu seperti apa. Jadi ini kita masih input untuk secara general aja. Ini setelah penggambaran tadi dapat dilihat ini adalah titik perletakan, untuk berwarna biru ini kolom, untuk yang ini balok, berwarna hitam ini lantai, dan yang berwarna merah adalah shear wall. Terus kemudian kita inputkan pembebanan. Yang pertama kita memasukkan beban mati tambahan yang kita sudah hitung tadi di bab 1, yang kita dapatkan 3,44 kN per meter persegi dan 0,39 di tiap masing-masingnya. Terus kita terinputkan, terus kemudian kita input beban hidup sesuai dengan fungsi ruangan masing-masing, sehingga setiap ruangan akan memiliki beban hidup yang berbeda-beda. Kemudian kita hasil penginputan itu dapat dilihat seperti ini, ada tulisan-tulisan ini, yaitu penjelasan tentang pembebanan itu sendiri. Kemudian kita inputkan beban gempa statik. Setelah beban gempa statik, kita tidak lupa menginputkan beban gempa dinamis. Dan yang terakhir, untuk penginputkan permodelan struktur itu, kita menginputkan kombinasi pembebanan sesuai dengan 18 kombinasi yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisa struktur. Untuk analisa struktur sendiri, sebenarnya ketika kita sudah melakukan peraningan itu sendiri, akan diketahui titik mana, kolom mana, bagian mana di program MATLAB yang kurang memenuhi untuk beban rencana kita dan fungsi ruangan yang kita rencanakan. Yang saya jelaskan tadi, ada improvisasi di ukuran balok, ada improvisasi di ukuran kolom untuk memenuhi syarat dari fungsi ruangan masing-masing tersebut. Dan dapat dilihat pada tabel 4.3 yaitu modal precipitas mass ratio. Ada 12 model yang periodenya masing-masing dapat dilihat. Untuk periode tertingginya sebesar ini, dan kemudian arah zoom X-nya sebesar ini, dan ini untuk hasil fundamental arah X didapatkan periode sebesar 1,311 detik. Dapat dilihat untuk permodelan fundamental Y-nya
sebesar periodenya 1,2810 detik. Terus untuk perhitungan periode struktur sendiri, kita mengacu pada SNI 1726 tahun 2012 pasal 2.6.1. Ini perhitungan untuk TA min, TA etaps, dan TA max. Didapatkan TA max arah X maupun arah Y lebih besar dari TA max perhitungan manual, maka TA yang dipakai untuk arah X dan arah Y yaitu TA max yang perhitungan manual, dikarenakan lebih besar untuk TA max-nya. TA max etapsnya itu lebih besar dari perhitungan TA max yang manual kita hitung. Selanjutnya kita melakukan perhitungan gaya geser gempa. Untuk gaya geser gempa sendiri didapatkan nilai CS max-nya itu sebesar 0,063, nilai CS-nya itu sebesar 0,087 dan CS min-nya sebesar 0,027. Karena CS lebih besar dari CS max, maka CS yang digunakan atau beban geser yang digunakan yaitu CS max sebesar 0,063 untuk arah X dan Y. Kemudian kita inputkan di define static load case name sesuai dengan perhitungan tadi, yaitu HPK-nya atau nilai K-nya sebesar 1,365, kemudian nilai C-nya sebesar 0,063. Ini untuk input di arah Y dan arah X nilainya sama, nilai C dan nilai K-nya. Selanjutnya untuk gaya geser gempa statisnya didapatkan untuk story 4-nya sebesar ini, Fx-nya, Fx plusnya sebesar ini dapat dilihat. Selanjutnya untuk faktor skala gempa sendiri didapatkan gaya dinamisnya sebesar 1,524619. Ini kita dapatkan dalam perhitungan di bab 1. Untuk faktor skala gempa akhirnya didapatkan sebesar ini dalam untuk kita input di etaps yang kita hitung di seperti ini. Nah, ini untuk yang arah Y, faktor skala gempa yang arah Y. Lalu kita inputkan pada program etaps. Kemudian kita melakukan perhitungan simpangan antar lantai. Simpangan antar lantai itu kita inputkan pada choose table for display. Didapatkan pada seperti tabel ini data storage drift-nya. Terus kita ketahui tabel simpangan antar lantai arah X, kemudian kita ketahui juga simpangan antar lantai arah Y. Dinyatakan untuk statusnya simpangannya itu masih memenuhi, masih oke semua. Untuk dengan ukuran dimensi kolom, balok, lantai, dan shear wall yang kita rencanakan tadi itu memenuhi. Dan dapat dilihat untuk simpangan antar lantainya sendiri, untuk simpangan izinnya sebesar ini berbentuk lurus, kemudian untuk simpangan arah delta X-nya itu berwarna kuning yang seperti ini, kemudian simpangan arah delta Y-nya seperti ini. Selanjutnya untuk melakukan desain struktur. Nah, desain struktur ini sendiri sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, kita melakukan permodelan, terus seperti rebar presentasenya, untuk menentukan tulangan-tulangannya, jarak tulangan, kebutuhan tulangan, AS yang di AS minimumnya berapa, kemudian sehingga kita dapat menentukan jumlah tulangan dan besaran tulangan yang akan kita gunakan. Ya, dapat dilihat untuk tulangan longitudinal tipe titik kolom C24 dengan ukuran 400x400. Untuk luas penampangnya sebesar ini, kebutuhan tulangannya 9328.
Terus untuk luas tulangan sebesar ini diperlukan sebesar ini sehingga AS yang kita dapatkan sebesar ini sehingga memenuhi. Dalam artian minimum AS-nya itu sebesar 9.000 dengan kita menggunakan tulangan diameter 29 sebanyak 17 tulangan, didapatkan nilai AS sebesar 11.223 sehingga AS minimum lebih kecil dari AS tulangan. Sehingga untuk jumlah dan ukuran tulangan kita sudah memenuhi. Selanjutnya untuk kita merencanakan tulangan sengkang. Nah, untuk tulangan sengkang sendiri kita didapatkan luas tulangan geser yang direplikasi sebesar 1.231. Sehingga kita menggunakan untuk sengkang yaitu ukuran D22 sebanyak 4 buah jumlah kakinya. Sehingga untuk luas sengkang itu kita dapatkan 1.520 yang artinya AS dari etap sudah kita penuhi dari ukuran dan jumlah kaki. Sehingga diperlukan jarak sengkang sebesar 123 untuk jarak sengkangnya. Ya, kemungkinan untuk di lapangan kita bulatkan 125. Kemudian kita melakukan perencanaan desain balok. Desain balok sendiri hampir sama perencanaannya dengan kolom. Kita mencari jumlah tulangan, ukuran tulangan, nilai AS, seperti itu, cuma memang rumusnya berbeda. Nah, dari gambar di atas, untuk luas tulangan yang ditinjau sebagai berikut. Atas tumpuan kiri sebesar ini, tumpuan kanan sebesar ini, lapangannya sebesar sini. Untuk penulangan balok yang tulangan utama, itu kita menggunakan tulangan tipe ukuran 22 di form yang berulir. Nah, selanjutnya untuk balok cantilever juga kita hitung dengan ukuran tulangan D22. Kemudian untuk ukuran sengkangnya sendiri kita menggunakan ukuran sengkangnya itu tulangan 16. Sebenarnya untuk tipe tulangan polos ukuran 16 untuk peredaran di lapangan itu nggak ada karena kita untuk pembelajaran saja sebenarnya kita menggunakan tipe polos yang diameter 16. Didapatkan sekian, selanjutnya ini adalah desain plat. Desain plat sendiri juga kita menggunakan diameter tulangan sebesar 19 mm. Jarak antar tulangan itu kita kasih jarak 10 cm. Sudah memenuhi dengan desain, mungkin akan saya percepat karena waktu sudah 40 menit penjelasan saya. Didapatkan untuk tulangan plat sendiri, kita menggunakan ukuran D19 dengan jarak antar tulangannya 10 cm. Untuk yang M22 kita dapatkan ukuran 16 jarak 150 atau 15 cm. Ini tabel summary-nya untuk desain penulangan plat. Selanjutnya masuk ke hasil penyelidikan tanah atau untuk perencanaan fondasi. Pada perencanaan fondasi ini kita menggunakan data tanah yang berada di Kulon Progo yang sebetulnya data tanah ini digunakan untuk bangunan Field Research Center Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kalau di Google Maps kira-kira di titik ini untuk titik data tanah yang kami gunakan. Dalam data tanah ini kita melakukan pengujian berdasarkan ASTM. Dapat dilihat untuk standar pengujian water content atau kadar air kita menggunakan ASTM D22 16-92,
untuk pengujian SPGR, terus pengujian atau bad limit, terus kemudian analisa saringan, terus konsolidasi untuk menemukan penurunan, terus untuk kepadatan, untuk mencari MDT dan OMC, kemudian untuk tes pengujian triaksial. Triaksial sendiri ada yang unconsolidated atau undrained atau yang kering, yang biasanya itu kita lapisi dengan membran, dan ada untuk tes triaksial yang memang dengan air basah, yang alatnya itu digeser seperti ini tanpa membran. Jadi kondisi tanahnya itu terkena air, terus kemudian konsolidasi, terus kemudian tes permeabilitas. Nah, untuk penyelidikan tanah sendiri itu ada dua penyelidikan atau dua pengujian. Yang pertama di lapangan. Di lapangan itu kita melakukan metode test pit. Test pit itu yang kita menggali, melihat secara visual tanah yang ada di lapangan seperti apa. Kemudian kita count penetration, ya biasa kita sebut dengan CPT. Dalam artian CPT ini yaitu tes sondir. Selanjutnya kita tidak lupa mengambil bore log, data bore log juga, karena agar kita mengetahui jenis tanah di sana itu seperti apa dan mengambil sampel di dalamnya. Selanjutnya untuk uji laboratoriumnya saya sudah sebutkan tadi di atas, seperti triaksial, uji geser, triaksial yang undisturbed dan disturbed, terus uji konsol, terus soil property seperti atap limit, kadar air, terus shift analysis, seperti itu agar kita mengetahui karakteristik tanah atau jenis tanahnya, kepadatan juga, agar mengetahui nilai kohesi juga. Nah, ini data yang titik kita. Untuk titik bore log kita itu kita mengambil dua sampel, dalam artian data yang kami punya itu adalah bore log-nya hanya 2 di koordinat ini, koordinatnya. Nah, ini untuk hasil tesnya dapat dilihat. Ini untuk nilai NSPT. Di sini dapat dilihat nilai NSPT untuk bore log 1 pada kedalaman 8, nilai NSPT-nya sudah lebih dari 50. Dalam artian sudah bisa kita ambil bahwasanya di 8 meter sudah ditemukannya tanah keras di titik bore log 1, dan di titik bore log 2 ditemukan di kedalaman 14 meter. Untuk nilai NSPT-nya, sehingga bisa kita asumsikan di kedalaman 14 meter sudah keras, dan ini sudah berulang. Ya mungkin ini ada kena tanah empuknya sehingga ada penurunan, setelahnya itu sudah dikatakan stabil, dalam arti tidak menabrak batu. Biasanya kan nilai NSPT itu kan bisa tinggi tiba-tiba. Nah, itu dikarenakan biasanya menabrak batu untuk matanya itu, mata konnya itu menabrak batu. Nah, tapi kalau sudah kita ulang dalam ini sampai 2,5 meter, itu bisa kita asumsikan bahwasanya ini sudah tanah keras, seperti itu. Kemudian diketahui pada bore log 1 untuk kedalaman 0 sampai 8 itu ditemukan lempung, kemudian kedalaman 7,5 sampai 16,5 itu yaitu sandy silt atau lumpur berpasir. Kemudian 16,5 sampai 21 meter itu ditemukan lempung berpasir, kemudian kedalaman 21 sampai 26 itu pasir, terus 26 ditemukan lempung lagi, kemudian lempung berpasir lagi. Ini data bore log 1. Saya percepat saja, kemudian bore log 2 diketahui hampir mirip ya untuk bore log 1 dan bore log 2 untuk karakteristik tanahnya.
secara visual. Selanjutnya kita melakukan perancangan fondasi. Di sini perancangan fondasi sendiri kita gambar seperti ini, titik-titik kolomnya itu. Selanjutnya untuk jenis fondasi sendiri kita menggunakan fondasi tiang pancang. Kenapa kok kita menggunakan tiang pancang? Sebenarnya karena beban yang dipikul oleh bangunan kita itu cukup besar dan fondasi atau karakteristik tanah yang dari data yang kita dapatkan bahwasanya nilai atau kedalaman tanah kerasnya itu cukup rendah. Sehingga kita memilih tiang pancang. Salah satu alasannya karena nilai kohesi itu cukup rendah karena kan karakter tanah tadi kan lebih banyak berpasirnya kan. Sehingga nilai gaya gesek atau friction kita tidak menggunakan tipe fondasi friction atau yang menggunakan gaya gesek. Yaitu tadi karena tanahnya di sana itu lebih condong berpasir yang mengakibatkan nilai friksinya itu rendah. Lebih efektif kita menggunakan tipe pondasi yang tiang pancang. Karena hanya dengan diameter 60 cm dan panjang tiang yang sudah saya sebutkan tadi di kedalaman 14 itu saja sudah tanah keras. Karena nilai NSPT-nya itu sudah melebihi 50. Tadi didapatkan nilainya sebesar 60 sekian. Itu lebih efektif dan efisien secara cost, secara waktu. Karena kalau bor pile itu sendiri resiko kegagalannya juga tinggi dan pasti ketika nilai friksinya rendah atau nilai kohesinya rendah, otomatis diameter yang dibutuhkan itu lebih besar karena penampang yang dibutuhkan untuk memaksimalkan friction atau gesekan dari tanah itu sendiri harus tinggi. Nah, sehingga didapatkan nilai ukuran tiang panjang kita menggunakan 0,6 dengan mutu beton 25 MPa, panjang tiang sebesar 12 meter, dan untuk pelek gapnya sendiri kita menggunakan FC35 dengan ukuran 1,8 meter dan lebar 1,8 meter untuk pelek gapnya. Dan tebal 0,5 meter, didapatkan tulangan untuk pel cap-nya, tulangan lenturnya D16 untuk jaraknya 140, dan untuk tulangan susutnya kita menggunakan tulangan polos ukuran 12 dengan jarak 200. Nah, dalam data tanah ini kita kan dapat lihat untuk tanah keras ini kan sudah didapatkan di 10,5 sampai 16,5. Walaupun tanah ini lempung berpasir, tapi nilai NSPT-nya itu sudah tinggi. Ini 16,5 barulah dia 60. Udah keras ini, udah cukup untuk kita menggunakan tipe fondasi end bearing. Nah, ini juga didapatkan sekian ini perhitungannya. Mungkin bisa Ibu cek di laporan kita. Ini untuk desain fondasi kita. Pel cap. Kita satu pel cap itu menggunakan 2 tiang. Nah, ini perencanaan fondasi. Nah, ini untuk diagram alir kita melakukan perencanaan fondasi. Kita melakukan interpretasi tanah. Dalam artian, kita tadi mengecek dulu sifat karakteristik tanah properties lah, SPT lah, kepadatannya lah, dan lain-lain. Terus kita kemudian perhitungan pembebanan, kemudian kita melakukan perencanaan, yaitu perhitungan setelah kita tahu beban, kita tahu data tanah, akhirnya kita bisa menyimpulkan nih, fondasi ukuran sekian dan tipe end bearing atau friction yang kita gunakan untuk tipe fondasi dalam. Kemudian kita melakukan perencanaan yaitu jumlah tiangnya setelah kita ketahui ukuran.
Nah, kemudian setelah itu kita analisa. Setelah kita mengetahui jumlah tiang, ukuran tiang, dan tanah, kita analisa apakah daya dukung tanah itu bisa memenuhi dengan beban bangunan yang kita rencanakan. Nah, selanjutnya kita melakukan perencanaan pelcap. Jika pelcap ini belum memenuhi, maka kita ulangi lagi perencanaan analisis daya dukung tanahnya. Nah, setelah pelcap sudah memenuhi, kemudian kita melakukan analisa stabilitas, momen, dan gaya lateral. Nah, yang pada akhirnya kita bisa menentukan desain tulangan pelcap. Ya, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya menjelaskannya kurang detail atau kurang jelas. Mungkin cukup kalau dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.